Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda semua oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, kita akan sambung bab yang keempat dari ayat 9 hingga ke-12 yang bertajuk adakah ketaatan kepada agama membawa kepada keselamatan. Kita baca ayat yang ke-9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahawa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Demikianlah firman Tuhan. Ya, di dalam teks sebelum ini, ya Paulus memperkenalkan dua pribadi dalam perjanjian lama yang terkenal dalam sejarah para orang Yahudi, ya, yaitu Bapa Abraham dan Raja Daud. Bapa Abraham adalah bapa leluhur bangsa Yahudi, dan Raja Daud adalah raja terhebat yang telah membawa Israel kepada zaman kegemilangannya. Dan Paulus menunjukkan kepada kita bahawa kedua-dua bapa Abraham dan Raja Daud diselamatkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan iman. Ya, kenapa Paulus merujuk kepada dua pribadi itu? Ya, sebab bapa Abraham wujud sebelum hukum Taurat. Maka dia bukannya diselamatkan melalui hukum Taurat. Ya, tidak. Tetapi melalui imannya yang percaya, ya, Tuhan mengistiharkan Abraham benar. Ya, karena iman kepercayaannya. Nah, Raja Daud pula wujud selepas hukum Taurat. Tapi dia juga tidak diselamatkan melalui hukum Taurat. Hanya melalui iman yang percaya. Nah, sekarang Paulus sambung perbincangannya dengan kembali kepada Bapa Abraham. Nah, di bahagian ini Paulus akan mengutarakan satu soalan yang sangat penting ini. Bapa Abraham diistiharkan benar sebelum disunat atau selepas disunat. Ya, nanti akan saya jelaskan kenapa soalan ini penting, ya, yaitu kenapa upacara penyunatan ini penting. Kita baca ayat 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ucapan bahagia yang dimaksudkan di sini merujuk kepada petikan yang sebelum ini, ya, yang mana Raja Daud menyentuh tentang kebahagiaan seseorang yang telah bertaubat dan beriman kepada Tuhan, ya, seperti Daud. Daud mengatakan berbahagialah orang yang diampuni, ya, berbahagialah orang yang dosanya ditutupi, dan Tuhan tidak mengingat lagi pelanggaran-pelanggaran orang-orang berdosa. Nah, inilah ucapan bahagia yang dimaksudkan dalam ayat seterusnya yang 9 ini, ya. Soalannya, kita kembali kepada ayat ini 9. Berkat kebahagiaan ini menjadi milik orang yang bersunat atau orang yang tidak bersunat?
Ya, kenapa soalan ini penting? Dan apa kaitan sunat dalam hal ini? Ya, sebab dalam zaman Abraham belum lagi ada hukum Taurat. Ya, tetapi sudah pun diperkenalkan upacara penyunatan. Ya, upacara penyunatan adalah suatu upacara agama ya yang sangat penting dalam kepercayaan para orang Yahudi ya. Ia adalah simbolik kepada identiti orang-orang Yahudi yang memisahkan mereka dari suku-suku bangsa lain dan meletakkan mereka ya sebagai umat pilihan Allah. Nah, itu adalah suatu keistimewaan yang luar biasa ya bagi bangsa Yahudi. Sekiranya ya seorang mahu masuk ke dalam suku orang Yahudi ya, orang asing mau masuk ke dalam kelompok orang Yahudi, ya mereka harus disunat. Malah ia telah dijadikan sebagai suatu syarat keselamatan. Nah, inilah yang telah menjadi perdebatan hangat dalam persidangan Yerusalem dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat pertama. Ya, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Maka, kalau seseorang itu tidak diselamatkan oleh kerana perbuatan baik, ya bagaimana pula dengan sunat? Ya, sudah pasti orang-orang Yahudi akan mengatakan bahwa ya Bapa Abraham telah disunat dan kerana itu ia telah diterima Tuhan dan menjadi bapa leluhur orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya dalam persidangan Yerusalem itu tadi dalam Kisah Para Rasul 15, kalau tidak disunat, ia tidak akan dapat diselamatkan. Ya, lalu kalau orang-orang bukan Yahudi tidak disunat, bagaimana mereka dapat diterima Tuhan? Ya, bagi orang-orang Yahudi, mereka berkata, nah, mereka juga harus disunat. Nah, itulah argumen mereka. Nah, dalam ayat 9 ini, ya, Paulus mengingatkan pembacanya, sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, sepertinya Paulus menekankan kebenaran ini ya. Saya sudah bagi tahu, bukan hukum Taurat, tetapi iman. Ya, iman yang percaya. Itulah yang diterima Tuhan. Inilah peringatan bagi kita ya. Abraham diistiharkan benar karena iman. Ya, dan bukan berdasarkan perbuatan, bukan karena sunat. Ya, diterima Tuhan karena imannya, bukan sunat, bukan upacara ataupun adat istiadat keagamaan. Lalu bagaimana pula dengan sunat yang mana datang dulu bagi Abraham? Keselamatan atau penyunatan? Yang mana datang dulu? Keselamatan bagi Abraham atau penyunatan bagi Abraham? Nah, ayat 10 menanyakan soalan ini. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Paulus memberikan jawabannya bahwa Abraham telah diperbenarkan, hal itu telah diperhitungkannya sebagai benar, diistiharkan benar sebelum dia disunat. Ya, bukan sesudah, tapi sebelum disunat. Yaitu Tuhan telah menerima Abraham sebagai yang telah diperbenar melalui imannya. Dan selepas itu, barulah ia disunat. Ya, kita lihat ringkasan sejarah Abraham sekali lagi. Dalam Kejadian 12, Abraham ataupun Allah telah memanggil Abraham dan menjanjikan Abraham 3 perkara. Tanah baru, kemakmuran yang besar, dan semua bangsa di bumi
akan diberkati melalui Abraham. Nah, inilah yang kita sebut sebagai perjanjian Abraham, Abrahamic Covenant. Nah, umur Abraham pada ketika itu adalah 75 tahun. Nah, seterusnya dalam Kejadian 15, perhatikan ya di sini. Allah meneguhkan janji panggilannya dengan Abraham. Abraham akan menjadi bapa seluruh bangsa. Dan disitulah datangnya ayat yang ke-6 berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu selepas Kejadian 15 ini datanglah Kejadian 17, upacara penyunatan. Ya, upacara penyunatan diperkenalkan dan Abraham pun melalui upacara penyunatan itu pada umurnya 99 tahun. Maka saudara jelas di sini Abraham diperbenarkan di Kejadian 15 sebelum penyunatannya di Kejadian 17. Nah, ayat 11, saya akan baca sebahagian ayat ini. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran. Ya, berdasarkan iman yang ditunjukkan. Ya, berdasarkan iman yang ditunjukkan sebelum ia bersunat. Saudara tolong beri perhatian kepada dua perkataan yang saya gariskan itu. Ya, tanda dan meterai. Nah, apakah sunat itu penting? Ya, bagi orang-orang Yahudi, penyunatan itu penting sekali. Ya, karena ia menunjukkan mereka adalah milik Allah. Ya, mereka mengikut perintah Allah untuk disunat. Seperti mana Abraham telah mengikut perintah Allah untuk disunat. Itulah ketaatan mereka. Ya, menurut perintah disunat. Ya, tapi penyunatan itu bukan dasar kepada keselamatan. Nah, disinilah perbezaan antara ketaatan dan keselamatan. Nah, inilah yang Paulus mau jelaskan ya. Ketaatan adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini termasuk disunat. Ya, orang-orang Yahudi mereka taat, lalu mereka disunat. Tetapi ketaatan tidak membawa kepada keselamatan. Nah, sebaliknya, menurut Paulus, ketaatan adalah tanda dan meterai kepada keselamatan yang telah kita miliki. Dan ia membuktikan bahwa iman kita itu adalah benar. Nah, perhatikan, penyunatan adalah meterai selepas Abraham diistiharkan benar, ya, bukan sebelum. Dan penyunatan ya adalah tanda luaran dan ia mempunyai nilai kalau ia disertai dengan iman dalaman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, begitu juga hari ini kita ada pembaptisan, ya. Kita ada jamuan kudus. Semua ini adalah elemen luaran, ya. Pembaptisan itu jamuan kudus dan semua elemen luaran ini hanya ada nilai dan bermakna sekiranya disertai dengan penyerahan sepenuh hati dari dalaman kita kepada Tuhan Yesus dan kita mengikut dan mentaati ajaran Yesus. Ya, saya bagi satu contoh lagi, yakni seperti cincin perkawinan. Apabila pasangan lelaki dan perempuan kawin, mereka akan pakai cincin, kan? Nah, apa maksud cincin itu? Nah, kalau Anda pakai cincin kawin, maka orang akan tahu bahwa Anda telah berkawin. Walaupun orang tidak kenal Anda. Tak kenal kamu kan? Tapi orang itu tahu Anda seorang yang telah kawin. Ya, maksudnya cincin itu adalah tanda universal bahwa Anda diistiharkan telah kawin. Ya, status Anda bukan lagi bujang ya. Ya, Anda telah menjadi milik orang lain.
Tapi seandainya Anda keluarkan cincin Anda, adakah itu akan membuat Anda bujang semula dengan keluarkan cincin? Oh, saya sudah jadi bujang. Tidak ya. Anda tetap berstatus kawin. Maka sama ada Anda pakai cincin atau tak pakai cincin, Anda masih tetap berstatus kawin. Ya. Ia sedikit pun tidak akan mengubah status Anda. Nah, cincin itu adalah simbolik kepada perkawinan. Ya, cincin itu adalah tanda luaran, dan hanya ada nilai dan bermakna sekiranya pasangan suami istri itu tetap tinggal dalam perhubungan perkawinan itu. Haleluya. Ya, maka samalah dengan ketaatan dan keselamatan. Ya, ketaatan adalah tanda yang mengiringi keselamatan. Ya, tapi ia tidak memberi keselamatannya. Ia adalah buah keselamatan. Kita diistiharkan benar. Ya, kita selamat dan kita disatukan dengan Kristus. Kitalah mempelai, ya. Mempelai bagi Kristus, disatukan dalam perhubungan yang kekal seperti suatu perkawinan, ya, melalui iman kita yang percaya kepada Yesus. Maka iman yang percaya itu adalah ciri dalaman. Dan selepas itu, selepas selamat, lalu seterusnya ialah perbuatan-perbuatan baik, pelayanan, dan perubahan hidup, ketaatan, kesetiaan, dan sebagainya itu akan menyertai seorang yang telah percaya. Amin. Nah, seterusnya, apa yang dikatakan oleh Paulus adalah sangat penting dalam ayat 11-12 ini. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Nah, Abraham telah diterima sebagai benar karena percaya Tuhan. Ingat ini ya. Nah, oleh karena Abraham diistiharkan benar sebelum Taurat, ya, sebelum disunat, maka Abraham adalah bapa kepada bangsa-bangsa yang tak bersunat. Sebab ingat ya, Abraham telah diperbenarkan sebelum dia disunat. Maka di sini siapakah mereka bangsa-bangsa yang tak bersunat itu? Mereka adalah bangsa bukan Yahudi, dan Abraham telah menjadi bapa kepada mereka yang bukan Yahudi ini. Inilah golongan yang pertama, orang-orang yang tak bersunat. Ya saudara, lalu untuk bangsa Yahudi mengatakan bahwa Abraham hanyalah bapa mereka, eksklusif bagi mereka. Itu tidak benar sepenuhnya. Sebab ayat ini mengatakan Abraham juga adalah bapa kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Haleluya. Maksudnya, sekiranya seseorang itu memiliki iman yang sama seperti Abraham, yaitu percaya, maka ia boleh memanggil Abraham bapaknya, bapak rohani. Haleluya. Nah, itulah yang dimaksudkan dalam bahagian yang kedua ayat 12 itu. Mereka yang juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Maka, kalau kita mengikuti jejak iman Abraham, yaitu dengan hanya percaya kepada Yesus, kita juga diselamatkan. Kita juga menjadi milik Kristus dan merupakan keturunan dari Bapa Abraham juga. Kita yang bukan Yahudi ini ya, kita yang bukan Yahudi, kita juga
merupakan keturunan dari Bapak Abraham, dan dengan itu ya kita juga mewarisi segala berkat dan janji yang dianugerahkan kepada Abraham. Amin. Ya, inilah yang dikatakan Paulus dalam Galatia 3 ayat 29. Ya, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Perhatikan itu ya. Dan berhak menerima janji Allah. Galatia 3:29. Amin. Haleluya. Dan seterusnya, karena Abraham juga disunat, ya, ayat 12 mengatakan bahwa ia juga adalah bapa kepada orang-orang Yahudi yang beriman. Nah, inilah golongan yang kedua, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, pendek kata, Abraham adalah bapa kepada sama ada yang bersunat ataupun tidak bersunat. Ya, bapa kepada kedua-dua bangsa ini, asalkan mereka beriman kepada Tuhan. Amin. Nah, satu perkara yang sangat penting kita belajar di sini. Orang-orang perjanjian lama diselamatkan bukan melalui hukum Taurat dan juga bukan melalui upacara penyunatan. Orang-orang perjanjian lama diselamatkan berdasarkan iman. Cara yang sama dengan orang-orang dalam perjanjian baru yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya saudara, hanya ada satu saja Allah yang esa. Satu Allah yang benar. Maka hanya ada satu saja jalan keselamatan untuk semua bangsa, yaitu melalui Yesus Kristus penyelamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Engkau Bapa adalah Allah yang mengasihi semua bangsa. Engkau menghendaki supaya semua bangsa diselamatkan dan memiliki pengetahuan akan kebenaran yang memerdekakan. Amin. Ya Bapa, tanpa Engkau pasti kami semua akan binasa. Firman-Mu telah berkali-kali menunjukkan bahwa kami berdosa dan kami tidak dapat menyelamatkan diri dengan apa jua cara pun. Ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang sempurna, Allah yang adil. Tuhan, kemurkaan Allah-Mu telah nyata atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Namun Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Haleluya. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menyediakan jalan bagi kami untuk diselamatkan. Jalan yang sempurna. Kami hanya dapat membalas kebaikan-Mu dan kasih-Mu dengan ketaatan dan kesetiaan hidup dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan terus mengukuhkan kami, membimbing kami, dan memperbaiki kesalahan kami agar kami dapat berubah, ya Tuhan, menjadi seperti Yesus. Ya, menjadi seperti Yesus. Dan akan dapat terus hidup dalam perbenaran-Mu yang memuliakan nama-Mu Tuhan Bapa. Ya Tuhan, berkatilah setiap pendengar agar kami akan selalu ada kerinduan untuk belajar firman kebenaran-Mu, dan biarlah firman kebenaran-Mu memberi hikmat dan menimbulkan iman kepada pendengar, terutamanya ya Tuhan kepada mereka yang belum benar-benar mengambil keputusan untuk mengikut Yesus Kristus. Tuhan, sentuhlah mereka juga. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bahagia, kami mengucap syukur, dan kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian terima kasih. Saudara, kita telah melihat 4 bab ya tentang keselamatan. Nah, harap ini dapat meneguhkan kepercayaan kita tentang keselamatan yang kita sudah miliki. Kalau tidak,
Ya, baca lagi ya berkali-kali 4 bab yang pertama surat Roma ini. Jangan ragu-ragu lagi ya tentang keselamatan kita. Ya, berbahagia dan bersyukurlah atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.